Wilujeng Sumpi. Kita dari Sudanis Podcast. Forget boredom, study at home. Halo semuanya, selamat datang di Sudanis Podcast. Kenalin, aku Dia. Hari ini aku ditemenin sama rekan aku. Halo, aku Asya. Nah, kali ini kita bakal bahas seputar kegiatan positif yang bisa kita lakuin di masa pandemi ini. Apalagi buat kalian para remaja-remaja yang biasanya kumpul sama teman-teman, jadi di rumah aja kan? Di sini ngerasa gak sih kalau pandemi kayak gini, kita udah bosen dan bingung banget mau ngelakuin apa. Di podcast kali ini kita bakal ngobrol sama narasumber kita yang cantik-cantik. Narasumber yang pertama ini ada salah satu ibu dosen dari Universitas Telkom dan Widyatama. Dan yang kedua narasumber kita ini ada salah satu content creator yang semua orang udah tahu dia. Aku sendiri sangat terhibur banget sama kontennya yang dia bikin. Langsung aja kita panggilin. Halo Kamila, halo Ibu Sheila. Sebelumnya makasih banget udah nyempetin waktu buat ngisi podcast kita kali ini. Sebuah kehormatan banget buat bisa ngobrol bareng Ibu Sheila dan Kamila di sini. Halo Ibu Sheila, boleh perkenalan dulu? Halo. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Syahanda. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang dosen di Universitas Telkom dan Universitas Widyatama. Dulu untuk S1 saya lulus dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Bahasa Inggris. Lalu juga S2-nya bahasa Inggris juga dari Universitas Pajajaran. Selain sebagai pengajar, saya juga merupakan seorang pengusaha di bidang usaha kuliner makanan Chinese food. Oke. Selain hal tersebut, saya juga seorang ibu tangga dengan anak satu. Saya tinggal di antara kota, yaitu Bandung dan Sukabumi ya, untuk menghadiri jejak ya, kayak gitu tuh. Saya rasa segitu dari saya. Terima kasih. Iya banget ya. Sekarang boleh Kamila buat perkenalan diri dulu. Halo semuanya, nama aku Mila. Mungkin teman-teman bisa tahu sebelumnya dari media sosial, terutama platform TikTok karena aku terjun di platform itu. Yang banyak, nggak bisa banyak yang aku kenal dari aku karena masih seorang pelajar di SMA BPI 1 Bandung, dan kegiatan aku ya itu aja, belajar, les, cari uang. So mungkin itu aja yang bisa aku kasih tahu tentang diri aku sejauh ini. Oke Kamila. Kalian pada sehat-sehat kan ya Ibu sama Kamila gitu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Gimana Ibu sebagai dosen di Universitas Telkom dan Widyatama? Gimana? Sudah. Ya, kalau perasaan sih yang dirasa sibuk gitu. Kayaknya waktu yang ada itu kayaknya kurang cukup gitu. Kalau bisa dapat lebih dari 24 jam tampaknya akan sangat menyenangkan ya. Tapi itu patut disyukuri karena ada saat-saat dalam kehidupan kita di mana kita itu apa ya namanya? Jadi maaf ya, ada selesai itu. Nah, ada saat mana kita itu merasa kok gini aja ya, kok nggak banyak kesibukan ya, karenanya dan kerjaannya hanya diam aja di rumah gitu ya. Nah, makanya dengan kesibukan ini saya sangat bersyukur sekali gitu. Kalau menurut Ibu cukup efektif gak sih untuk dilakuin pengajaran selama 1 sampai 3 tahun ke depan? Daring kayak gini ngajarin mahasiswi Ibu. Oke. Di awal mungkin saya merasa kurang gimana ya, kurang greget gitu. Yang biasanya aktif berinteraksi dengan berbagai macam orang, tiba-tiba harus berinteraksi hanya dengan kamera gitu ya, dan lihat
wajah mahasiswa yang apa namanya lulus aja gitu ya. Nah, seringkali saya di kelas juga mengadakan berbagai macam activities bilang ya yang mahasiswa itu harus bergerak, harus menggunakan seluruh otot tubuhnya, tidak hanya berbicara atau menulis gitu ya. Nah, itu di awal masa pandemi. Tapi semakin sini ternyata dari adanya pandemi ini membawa hikmah, kita juga bisa mengeksplor berbagai macam aplikasi gitu ya, terus cara-cara belajar yang lebih menyenangkan karena dari situ ada hikmahnya gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh dari keluarga, tapi kita bisa produktif dan apa namanya karya untuk kepuasan kita juga gitu. Tapi Bu, selama Ibu ngajar gini, apa sih menurut Ibu yang kesulitannya itu apa gitu? Kalau kesulitan sih yang paling bermasalah saya itu mungkin jaringan di negara-negara itu belum rata, belum bagus gitu ya. Belum juga barangkali gadget yang digunakan beda mahasiswa itu kan mungkin beda aspeknya. Dia ada yang kurang memadai jika digunakan Zoom, dimasukkan berbagai kegiatan dengan link aplikasi dalamnya. Nah, terus yang mengganggu. Belum kalau misalnya ada kendala teknis, itu waktu yang makan itu untuk otak aja bisa sampai 10 dan 15 ini gitu ya. Belum nanti siswanya yang ibu saya tidak bisa awal ibu ternyata di daerah sedang mati lampu total, maka hal-hal ini yang cukup ganggu kalau menurut saya gitu. Ngobrol-ngobrol tentang mahasiswa-mahasiswi ini, Kamila tuh dengannya kelas 12 ya Kak, berarti calon mahasiswi. Boleh tahu nggak rencananya nanti kuliah mau di mana dan ngambil jurusan apa? Aku sih lagi ngejar kedokteran ya. Wih, amin. Kalau tanya kemana ya pengennya negeri PTN. Cuman kalau aku pribadi sih dan orang tua tidak masalah kalau misalkan memang harusnya masuk swasta gitu. Karena yang aku kejar jurusannya kampusnya sebenarnya ya. Kalau saya lebih ke nilai plus gitu. Mau dokter apa nih? Udah kepikiran belum Kak? Mau jadi dokter apa? Aku sih masuk dokter umum dulu, terus pengennya nanti beberapa tahun setelah lulus, amin, pengen sih jadi dokter kandungan kan pengen bantu perempuan yang berat untuk melahirkan gitu. Kakak udah nyiapin apa aja sih buat lulus gitu? Apa sih? Buat kenaikan ujian gitu? Udah nyiapin apa aja? Waduh, kalau ditanya ini susah jawabnya. Tapi sekarang lagi udah mulai les di tempat di ITN kalau tahu gitu. Agak sedikit bingung soalnya sih karena kelas 12 pandemi ya, di mana harus di sekolah, kegiatannya dilakukan di sekolah, ini sekarang harus cuman kayak gini doang gitu lewat layar. Jadi persiapan sih kalau dibilang matang jauh dari kata itu, cuman ya udah ada yang aku lakuin sih, walaupun gak banyak. Iya, tapi jadi kita kan sama-sama ini ya, sama-sama murid pandemi gitu ya diganya. Angkatan pandemi lah ya. Angkatan pandemi ya. Kamila sendiri bosan gak sih ngejalanin sekolah daring kayak gini, bosan gak sih? Awalnya pasti karena kan kita terbiasa kan dari SD sampai sebelum pandemi itu kan ketemu teman terus ya, berinteraksi langsung gitu sama teman-teman kita, terus datang satu pandemi yang kita bahkan interaksi sama orang aja dibatasin gitu. Pasti ada rasa bosan dong, pasti kayak aduh kok kapan ya gitu. Cuman lama-kelamaan jadi habit juga. Tapi bad habit jadi lebih malas kayak gitu. Tapi Karena interaksi sosialnya kurang kali ya sama orang gitu. Gitu. menyesuaikan lah ya. Iya, bisa menyesuaikan dan harus menyesuaikan sih sebenarnya. Kalau untuk Ibu Sheila, kegiatan apa sih yang dilakuin selama pandemi gitu kan? Biasanya kan Ibu kan keluar tiap hari mungkin ya kalau ngajar gitu kan. Kalau di rumah kan pasti bakal lebih bosan kan ngajar itu, banyak kesulitan. Terus kegiatan-kegiatan apa sih yang sekarang Ibu lakuin gitu selain ngajar jadi dosen? Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pasti apa namanya work from home seperti ini, ngajar dari jarak jauh ini sebenarnya kalau untuk
dosen sendiri ya malah memakan waktu yang jauh lebih besar. Satu, kami harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang persiapannya itu misalnya ya untuk satu kuliahan durasi 100 menit atau 150 menit misalnya ya. Kan itu persiapannya itu tidak sebentar. Saya bisa makan waktu untuk satu kelas saja 2-3 jam persiapannya gitu ya. Nah belum itu kalau ada kendala, ada pertanyaan, WhatsApp itu saya biasa buka 24 jam gitu ya. Jadi apalagi kalau mahasiswa tuh malasnya mungkin beda. Kalau dosen lain itu mereka punya batas waktu dan hati-hati kalau nanti kalian lihat ya, malah kena turbur tuh kalau udah jam-jam ke atas tuh berani WhatsApp. Kalau saya mungkin karena saya masih muda, saya juga masih semangat lagi ya. Jadi saya justru senang balas mahasiswa malam hanya konsekuensinya adalah waktu yang tersisa memang lebih besar gitu. Belum lagi saya juga berintis usaha, jadi bentuknya sudah resto, alhamdulillah. Nah, jadi setiap hari itu mengurus keuangannya ya. Jadi nanti kalau kalian yang usaha gitu ya, yang paling berat dari saya adalah mengatur keuangannya gitu ya, disiplin mengatur keuangan. Karena kalau sangat tidak hati-hati itu bercampur uang modal, uang pribadi, uang sendiri. Jadi pencatatannya yang harus luar biasa. Nah, jadi sehari-hari seperti itu belum kan dengan keluarga juga aktivitas sebagai ibu rumah tangga juga sebenarnya bukan double job ya, tapi triple job ya. Tuh. Tapi ya itu tapi di karena akan ada saat kita tidak ini teman-teman. Tuh. Kalau dosen lain. Berarti ibu sibuk banget ya Bu? Ya, saya rasa sih cukup sibuk ya. Kecuali kalau lagi liburan tuh, kuliah kan liburnya tuh kalau kuliah ya liburnya tuh 1 bulan setengah itu lumayan lah. Agak bisa menarik nafas gitu ya. Kalau untuk ibu, gimana sih Bu cara bagi waktu antara jadi dosen, jadi pengusaha, jadi ibu rumah tangga? Sulit banget ya Bu ya? Gimana tuh cara ibu bagi waktunya? Oke. Di awal itu semua orang kalau menemukan pola baru pasti shock, ya kan? Ya ampun, ini belum gimana? Tapi yang paling penting dalam setiap perubahan adalah adaptasi, gitu ya. Kalau kita cepat adaptasi, gitu ya, tidak akan kesulitan mau dikasih 20 kegiatan karena nanti kita akan belajar pola-pola. Berarti kalau di antara sela-sela saya bisa ngebalesin WhatsApp-nya mahasiswa. Ketika dia mengajar lain, saya mau atur pembuatan dirapikan. Ketika misalnya weekend, sisakan waktu sedikit malam dikasih dari dulu untuk menyiapkan materi, gitu ya. Nah, salah satu kuncinya stres itu ketika deadline sudah dekat, waktunya sudah dekat, belum selesai. Gitu kan, makanya biasakan itu bikin stres itu. Makanya biasakan apa yang bisa diselesaikan hari ini saat ini selesaikan. Jadi mau aktivitas pada apapun juga tidak akan stres itu yang buat itu karena feeling itu kayaknya nggak sempurna nih mepet sih persiapannya gitu. Ya. Oke, makasih ya Ibu Sheila. Untuk Kak Mila nih, Kakak kan sebagai pelajar nih ya kan, Kakak mungkin udah jadi konten kreator, banyak juga kesibukan lainnya kan selain belajar, les juga, pasti Kakak mungkin ada kerjaan gitu kan ya? Iya. Nah, cara bagi waktunya menurut Kamila gimana nih? Menurut aku sih tergantung prioritas masing-masing ya. Kita mau prioritaskan diri kita tuh milih mau apa dulu yang harus kita kerjain gitu. Nah, kalau aku pribadi sih karena jadi konten kreator pun iseng, nggak begitu mendalami, jadi aku sering ingetin sih sama mama kalau misalkan ya sekolah kamu saat mama nggak kamu kerja karena ini untuk tambahan kamu aja kata gitu. Jadi kalau aku pribadi sih cara bagi waktunya aku nggak bakal kerjain hal yang seharusnya nggak aku kerjain di waktu yang harus aku kerjain gitu. Jadi ketika aku lagi ada sekolah, lagi ada les, lagi ada aku nggak kerjaan gitu. Jadi nggak masukin hal yang seharusnya nggak dimasukin ke prioritas aku gitu. Kalau aku
Alhamdulillah, amin. Aktivitas yang terganggu apa sih yang gara-gara pandemi ini nih, jadi kayak banyak keganggu gitu dari Ibu Sheila sama Kamila? Mungkin Ibu Sheila duluan mungkin. Aktivitas yang terganggu apa ya? Yang pasti sih berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi jarang ketemu teman gitu ya. Terus yang pasti refreshing juga. Biasanya kan kita jalan-jalan mana gitu ya. Tapi gara-gara ini jadi lebih banyak rumah. Jadi kalau saya sih lebih dari sisi hiburannya gitu ya, dan interaksi dengan orang lain. Kalau sebelumnya alhamdulillah ini kan udah tahun kedua pandemi ya, sudah bisa menyesuaikan diri gitu. Kalau untuk kerugian dan keuntungannya gimana nih? Keuntungan dan kerugian di masa pandemi ini gitu. Buat Ibu Sheila dulu. Kalau buat saya kerugiannya di awal kerugiannya sangat banyak ya di awal ya. Tapi itu manusia berubah dan beradaptasi. Justru sekarang saya jadi merasakan kok kayaknya lebih produktif sekarang ya. Kalau dulu saya kan keluar kerja ke Widyatama, Telkom, jarak kan lumayan ya. Kedua universitas ini tuh yang satu di Bandung Selatan, yang satu hampir Bandung Timur tuh kan. Nah jadi cukup memakan waktu. Nah saya kesulitan untuk berinteraksi dengan yang kecil, gitu kan, juga mengurus rumah tangga, gitu. Nah kalau sekarang kayaknya semuanya bisa dipegang, gitu. Walaupun perlu hati-hati sekali menjaga positif diri, gitu. Karena kalau salah sedikit, ini kita bisa rentan stres. Wanita itu cenderung mudah stres ya, hati-hati. Jadi harus punya selalu meluangkan waktu, misalnya dalam kamu di depan komputer setengah jam nih. Nah, usahakan kamu 15 menit sampai 20 menit tuh jalan-jalan dulu, ngobrol dulu sama siapa, atau dengerin musik dulu, lepaskan kan sejenak. Karena kalau kita udah stres, mood hilang, belum ngerjain yang penting ya. Mau ngomong sama orang tuh kayaknya udah males gitu ya. Jadi itu kesehatan mental nomor satu gitu ya. Apalagi sekarang ada medsos, kalau saya sih orang yang cukup menghindari lihat status orang gitu ya. Karena terkadang hal-hal seperti ini terkadang ya itu bisa menurunkan produktivitas gitu. Misal kok dia bikin status gini, apa yang dia bukan dia kepikiran hal-hal yang mungkin hanya curhat gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, jaga pikiran kamu nggak selama masa pandemi ini tidak hanya membatasi asupan yang masuk ke perut kamu, ke tubuh kamu, tapi juga yang masuk ke pikiran kamu. Kan masa depan kita itu ditentukan dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dengan siapa bergaul, dan bagaimana kamu memanfaatkan waktu-waktu gitu kan. Nah, kalau sampai salah sedikit, salah asupan nutrisi, salah asupan pikiran, ya udahlah, akan ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan kita. Wih, hebat ya penjelasan dari Ibu Sheila. Terima kasih untuk Ibu Sheila. Kalau untuk Kamila sendiri, mungkin ada kerugian dan keuntungannya ya di masa pandemi ini sebagai pelajar dan konten kreator, mungkin gimana? Banyak sih sebenarnya nggak dua aspek itu doang ya. Aku mau luas gitu loh. Kalau sebagai pelajar ya tadi belajarnya nggak maksimal kalau rasanya kayak karena mungkin ada beberapa guru gitu ya, mungkin dosen-dosen ya kayak yang kurang teknologi gitu, jadi cuma ngasih tugas yang aja gitu kan. Kalau kita di sekolah menurut aku lebih efisien karena kita bisa nanya langsung, ditanya langsung. Kalau kayak ini jadi kayak apa ya, haragak gitu kalau orang sudah mah sama nggak kualitas aja belajarnya gitu. Kalau ini kalau lebihnya mungkin lebih santai soal belajar kali ya, karena kayak udah nih dikasih tugas deadline-nya malam atau jadi nggak keburu-buru. Terus kalau misalkan sebagai content creator lebihnya ya lebih banyak kerjaan. Kurangnya biasanya kerjaan yang harus kita kerjain di luar jadi kita kerjain sendiri, yang harus kita kerjain bareng-bareng teman-teman di lapangan jadi kita kerjain sendiri gitu. Kalau misalkan dari aku pribadi kurangnya mungkin karena aku punya mental health, jadi nggak akan orang-orang agak susah gitu untuk aku gitu.
Jadi kayak apa ya, aduh nggak bisa ngobrol sama orang secara langsung, menurut aku beban buat diri aku sendiri gitu. Itu pun maksudnya ngerugiin ke ini sih sebagai pelajar kan harus interaksi sama teman ya. Jadi agak sempet aja jadi nggak bisa luasa sama teman sendiri gitu. Cuman chat atau via Zoom ketika lagi belajar, sisanya kita sendiri ngerjain sendiri, ngapa-ngapain sendiri gitu sih. Di sini dia atau yang nonton di sini mungkin ada yang pengen jadi content creator nih. Kita belajar nih dari Kamila, enak sama gak enaknya jadi content creator itu apa sih? Enaknya apa ya? Mungkin lebihnya bisa ngasih duit sendiri kali ya, uang sendiri gitu. Di umur aku yang sekarang baru 18 tahun gitu udah bisa beli beberapa kebutuhan aku dan kemauan aku sendiri. Mungkin bisa ngasih ke mama aku gitu atau keluarga aku ya, walaupun nggak setimpal dengan apa yang mereka kasih, tapi setidaknya gitu di umur aku yang masih semudah ini aku bisa ngasih ke dia gitu. Kekurangannya lebih apa ya, merasa punya tanggung jawab kali ya sebagai content creator untuk menghibur orang, karena kan kita kerja di depan layar, orang tuh nggak mau kita tuh di belakang layar kayak gimana gitu. Sedih pasti ditanya, mana nih lo nggak bikin konten, mana nih lo nggak story, padahal kita lagi depresi gitu, nggak ada yang tahu gitu. Lebih beban ke diri sendiri kayak tantangannya kayak resiko punya followers, lo harus mau jadi apa ya, bisa ngatur mood mereka gitu. Mereka nggak peduli gimana gampangnya gitu. Lebih sih tanggung jawabnya lebih besar menurut aku gitu. Dari sana sini gitu ya. Pasti jangan netizen dari teman sendiri itu pasti ada kalau itu. Lebih ke beban sih sebenarnya ya, jadi bahan gibah gitu-gituin. Itu udah resiko aja makan hari-hari gitu. Bener karena emang menurut aku punya dua account ya Instagram. Yang sering aku tuh yang akun karena pertama aku sehat banget. Karena orang-orang di dalam itu sindir-sindiran. Belum lagi kan aku tadi bilangnya aku punya anxiety gitu ketika aku lihat orang update itu padahal hal itu nggak buat aku jadi trigger gitu, jadi buat diri aku apa ya, stres gitu di masa pandemi gini, apalagi jarak ketemu orang gitu. Jadi emang salah satu caranya hindari dari media sosial itu paling benar sih. Buat mental health mungkin boleh dibahas gak Kak? Boleh senang hati. Kakak ini kan biasanya kan kalau content creator tuh kan sibuk, terus kalau ada mental health mungkin pasti lebih banyak beban juga kan ya. Cara kakak untuk nge-cover mental health itu gimana ya? Nah aku tuh tipe orang yang setiap hari harus ngobrol sama orang. Kalau aku nggak ngobrol, aku akan lebih sering trigger. Mungkin karena anxiety aku dan panik attack aku udah lama kali ya. Kalau sekarang cara covernya diri aku sendiri aku nggak bisa. Salah satu caranya ini rutinitas setiap malam kalau nggak ada teman ngobrol, kalau nggak ada teman tim, aku nonton Ipin biar aku distract. Terus kalau bisa ada teman-teman ngobrol sambil tiduran atau boleh teman tidur nggak gitu. Nah karena ini saya tidak dan panik aku tuh udah lama terjadinya, jadi sebenarnya aku udah minum obat rutin dari psikiater aku gitu. Jadi ketika aku capek dan aku gak bisa control myself, ya aku minum obat gitu biar tidur gitu sih. Oke, makasih ya. Untuk mental health nih, kita bahas dikit kali ya. Ibu Sheila, gimana sih tanggapan Ibu tentang mental health gitu dan di masa pandemi ini gitu? Mungkin Ibu tahu cara ngatasinnya gitu? Baik, terima kasih. Kalau mental health ini sekarang isu yang lagi banyak dibicarakan kemana-mana ya. Nah kalau soalnya kalau zaman dulu orang sulit itu nggak beneran ya. Kalau sekarang yang beneran yang kelihatan ya viral, kan makanya stres juga luar biasa gitu ya. Nah salah satunya ya kalau solusi yang saya jalani adalah saya cuma membatasi diri dengan penggunaan gadget, terutama media sosial. Makanya ketika diminta kemarin Ibu boleh minta IG ya. Saya kebingungan karena IG saya itu sih ya. Nah kayak itu status WhatsApp orang lain, status Facebook juga kalau bisa
seminim mungkin kita batasi gitu ya. Jadi lebih ke konten-konten yang jadi aturan si medsos itu hanya untuk menonton misalnya yang berfaedah ya. Kalau saya sih biasanya channel masak atau yang lucu-lucu gitu ya. Pokoknya buat apapun yang ada di sekeliling kalian itu mendukung untuk kesehatan mental kalian gitu. Nah, terus ada hal kedua, kenapa tampaknya orang-orang itu lebih tampaknya ya, ini karena kita nggak melakukan riset satu-satu. Tampaknya lebih tahan terhadap mental health ya. Kalau saya mungkin bukan generasi dulu, bukan generasi sekarang dari tengah-tengah gitu ya. Nah, salah satunya adalah memang si informasi mengenai mental health ini tidak begitu digali seperti sekarang. Kalau sekarang ada sliding, ini namanya kamu sudah sliding gitu ya. Jadi ada istilah-istilahnya gitu, benar-benar digali. Memang kelihatannya kalian jadi lebih aware gitu ya. Berarti saya ini mental health, berarti saya harus psikiater. Nah, kalau orang dulu kan nggak menyadari bahwa itu adalah misalnya suatu gangguan kesehatan. Makanya ketika merasa sesuatu yang kurang enak, depresi, ya untuk orang-orang yang bilang cukup kuat ya ditelan aja. Mungkin saya yang sabar, mungkin saya yang salah, gitu kan. Mungkin saya aja yang lagi baper, lalu dibawa tidur dan perlahan-lahan sembuh gitu. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kan benar-benar di-explore di angka permukaan, belum lagi ini kalian itu dijali dengan berbagai macam informasi dan itu sangat banyak, sangat cepat gitu. Nah, hal ini juga saya cukup berkontribusi terhadap tingkat stres itu karena kalian satu jam aja kalian scroll IG, TikTok kan banyak banget informasi gitu ya, banyak banget gosip banyak banget misalnya yang mempertontonkan misalnya kemewahan gitu kan ya, sedikit banyak saya rasa itu mempengaruhi mental kalian. Jadi silakan nyebutnya apa ya namanya kalau kalian scroll gitu ya mata PSS apa. Nah, itu diatur. Jadi kalau yang memang kira ini nggak bagus buat mental health saya, tinggal diabaikan. Jadi dia nggak akan muncul lagi di beranda kalian gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih ya Ibu untuk tanggapannya. Untuk Kamila mungkin hal apa sih yang harus dihindarin gitu selama kakak, maksudnya kan kakak punya mental health nih, apa sih yang harus dihindarin gitu loh dari psikiater atau psikolognya juga gitu, mungkin ada yang dikasih tahu buat kakak gitu? Yang pasti harus kita hindarin adalah pertama lingkungan kita. Tinggalin orang-orang yang nggak sehat. Maksudnya di sini itu karena rasa saya sama aku pernah ada di circle pertemanan yang abuse aku secara mental, aku nggak sadar dan itu ngebuat aku semakin jatuh gitu. Terus aku baru sadar ketika psikolog aku bilang kita itu sebagai manusia yang sehat cuma raga, karena jiwa kita harus sehat karena gitu. Salah satunya adalah dengan mencari lingkungan yang baik. Kalau di lingkungan kecil kita sendiri ya. Terus kalau lebih luas daripada itu ya itu tadi media sosial harus benar-benar karena jujur aku kalau aku jarang banget buka Instagram, jadi aku agak sedikit lama buka DM di Instagram aku yang harus karena aku sangat menghindari itu. Aku buka Instagram yang pertama yang follower saya banyak itu ketika aku update doang, sisanya aku tinggalin gitu. Makanya aku tidak menerima pekerjaan lewat DM Instagram karena pasti bakal ngelem. Karena bisa jadi ketika nggak ada update, ketika aku nggak bertemu teman aku dan di rumah aja, aku bisa seharian nggak buka akun itu gitu. Cara mengatasinya itu kalau aku sih nge-cut ya, bisa jadi jahat, cuma kayak ngebuang-buang orang yang nggak ngasih positive vibes aku gitu. Karena kalau misalkan aku lagi kambuh, yang aku butuhin itu cuma diyakin sama teman doang. Sedangkan kalau kita ada di lingkungan yang toksik, ya mereka nggak bisa ngasih itu, yang ada mereka ngapain sih lo baik banget gitu. Kalau aku sih gitu, aku hindari orang-orang yang sekiranya membuat aku akan jauh lebih terpuruk gitu. Berarti lebih ke meminimalisir gitu ya? Enggak juga sih kalau meminimalisir.
maksudnya kayak kalau teman-teman aku kan banyak, cuman kalau untuk dekat dan teman yang nemenin itu aku milih sih, lumayan agak sedikit susah milihnya gitu. Karena itu yang bakal nemenin aku sehari-hari kan, kalau lagi kenapa, lagi butuh apa, pasti aku lari ke dia. Gitu sih. Balik lagi ke topik tadi sama seni masa pandemi ini, gimana sih tanggapan sama harapan dari Bu Sheila sama Kamila untuk pembelajaran secara online atau dari sekarang? Dimulai dari Bu Sheila dulu, boleh? Baik, terima kasih atas kata-katanya. Sebelumnya saya mau menambahkan sedikit tadi salah satu tips untuk menjaga mental health dengan olahraga ya. Olahraga itu nggak cuma olahraga itu nggak cuma memaintain fisik kalian, tapi juga mental kalian. Coba rasakan perbedaannya. Misal ya, kan sekarang udah banyak tuh video YouTube ya. Kalian milih yang durasi 10 menit, milih yang 15 menit, milih yang 20 menit, ada ya. Rasakan bedanya. Misal 10 menit aja setiap pagi kalian berolahraga, misalnya yoga, skipping, zumba, aerobik ya, yang sesuai minat kalian aja ya. Nah itu dalam seminggu akan ada yang berbeda dari kalian. Dan soalnya sebuah penelitian dari Universitas Otago ya, itu menunjukkan bahwa olahraga yang teratur bisa menjaga produktivitas tetap meningkat dan membuat tubuh bugar sepanjang hari untuk waktu yang cukup lama gitu ya. Lalu orang-orang yang berolahraga juga minimal 10 sampai 20 menit per hari punya tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Terus mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan mampu menemukan strategi eksekusi yang jauh lebih efektif dibanding yang jarang olahraga gitu. Jadi cuma secara fisiknya aja ya, olahraga juga ke mental juga berpengaruh. Jadi bisa dijadikan solusi tambahan gitu. Baik, kembali tadi pertanyaannya apa ya bisa diulangi lagi yang ini ya pembelajaran online ya. Tanggapan dan harapan selama pandemi ini buat kedepannya dari Ibu Sheila dan Kamila. Mungkin dari Ibu Sheila dulu nih. Tanggapan dan harapannya. Ini udah bagian akhir ya dari tanggapan dan harapannya. Baik. Tentu saja tanggapan saya yang pasti buat generasi muda terutamanya mari kita beradaptasi dengan kondisi karena kita tidak tahu berapa lama lagi situasi pandemi ini akan berlangsung. Bahagialah, jangan mengeluh, jaga iman, jaga imun gitu ya. Lalu juga harapan saya ya semoga kedepannya akan ada berbagai macam solusi yang bisa mengatasi kesenjangan jajanan di Indonesia, kesenjangan juga kualitas perangkat dan bantuan mahasiswa yang kurang mampu untuk membeli sekedar handphone atau laptop untuk mendukung pembelajarannya seperti itu. Dan juga semoga teman-teman yang masih muda bisa lebih bisa mengatasi berbagai masalah dengan mental health maupun kesehatan tubuhnya, juga dapat berinteraksi kembali secara normal dengan masyarakat di sekitar seperti itu. Terima kasih. Tanggapan dan harapannya untuk pembelajaran. Aku sih kayak di kebanyakan harapan ya. Pelajar gitu dan kayak bosan gitu selama pandemi ini. Ya pastinya harapannya pengen cepet selesai gitu. Karena ditambah lagi aku udah mau kuliah gitu. Aku kuliah di rumah juga gitu kan. Kayak pengen orang-orang baru gitu. Ya semoga pandeminya cepet selesai. Mungkin masyarakat Indonesia juga pada vaksin ya, karena itu vaksin
apa-apa gitu divaksin semua gitu. Kenapa gitu? Maksudnya biar saling membantu dan cepat selesai gitu. Dan bekerja sama kan bukan topik dari diri sendiri ya. Kalau misalkan kita urusan ini masih banyak gitu. Itu kan jatuhnya lebih ke alam kan mati sendiri gitu. Yang hidup yang kuat hidup. Mama kan jadinya kayak main games gitu. Jadi ya harapan aku ke depannya sebagai pelajar semoga cepat selesai dan semoga mungkin kalau harapan aku sih tahun angkatan terakhir ya biar kalian bisa masuk sekolah lagi gitu beraktivitas seperti biasa gitu sih. Makasih ya tanggapan dari Kamilanya. Mungkin yang terakhir ya, pesan untuk remaja-remaja di rumah nih yang bosan karena pembelajaran daring mungkin. Gimana ya? Boleh dari Ibu Sheila ya. Apa ya? Ya kalau bosan ya gimana juga ini fase kehidupan teman-teman. Jadi dijalani aja. Ini akan jadi sejarah ya. Dulu belajar dari mama zaman dulu pusing banget gitu. Tapi kan berhasil melalui itu. Berapa banyak sih dalam kehidupan kita diuji dengan kesulitan gitu kan. Ini hanya satu fase yang harus dilewati, jalan lagi gitu ya. Nah, kelebihan apa namanya satu hal yang perlu diingat adalah jangan sampai masa pandemi yang akan jadi sejarah ini justru membawa hal buruk buat ke depannya. Malah kita harus mengeksplor banyak hal. Kan peluang relatif banyak ya. Apalagi beberapa orang. Coba bayangkan hal-hal apa yang bisa kalian lakukan pada saat pandemi yang kira-kira kalau pandemi nggak bisa dilakukan. Gitu ya. Apa dulu pengen jadi reseller atau misalnya aku pengen ke usaha ini nggak kepegang karena banyak waktu teman, apa kuliah, jarak, macet segala macam. Ternyata dengan kondisi yang banyak waktu seperti ini malah bisa dicoba, mungkin kan untuk dicoba. Jadi seperti itu kalau saya ya. Cari hal-hal baru gitu ya Bu ya. Coba hal baru gitu. Jadi apa yang kamu justru pandemi ini itu akan jadi sejarah yang baik buat kamu masa depan gitu. Ini gara-gara saya bisa bilang ini. Alhamdulillah gara-gara pandemi ini saya yang dulunya di Bandung sekarang bisa tinggal bersama dengan suami di Sukabumi. Saya yang dulunya terus hanya berencana ingin punya usaha di bidang makanan, ternyata sekarang malah bisa mewujudkannya dan mau menambah beberapa cabang. Kan ternyata ada aja selalu ada kesempatan dalam suatu kesempatan. Terima kasih. Wah, hebat-hebat ya penjelasan dan tanggapan dari narasumber-narasumber kita ini. Mungkin segini cukup aja kali ya, soalnya udah waktu azan zuhur juga. Iya. Semoga teman-teman yang nonton bisa dapat pelajaran yang diambil dari podcast kita kali ini, dan semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih nih buat Ibu Sheila dan Kamila dan teman-teman juga nih di rumah yang ntar nonton podcast ini. Udah nonton acara kita kali ini. Terima kasih buat kedua narasumber kita yang hebat atas penjelasan. Semoga COVID-nya juga cepat berlalu. Segitu aja dari Hasya dan dari Adia juga. Kita dari Sundanis Podcast ya. Thanks for watching. Aku sama Hasya pamit. Ya sebelumnya minta maaf juga nih. Minta maaf buat kesalahan yang kita lakuin, dan dari kalau ada kesalahan dari Ibu dan dari Kamila juga maaf ya teman-teman yang nonton gitu kan. Mungkin ada yang disampaikan lagi nggak buat Ibu Sheila sama Kamila? Saya udah aja ya. Terima kasih udah nonton podcast ini dan semoga ilmu bermanfaat. Makasih ya Ibu Sheila sama Kamila udah mau berbincang-bincang sama kita di sini untuk sharing sama teman-temannya juga. Terima kasih untuk waktunya. Aku sama dia pamit undur diri. Terima kasih Kak. Bye. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Forget burdens. Thanks for watching. Be okay, we gon' be alright.
to 11 when the world